Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Barusan ada bagian tentang barat. Mohon izin kami mewakili Barat, Tengah, dan Timur. Tapi khusus hutan. Kalau yang lain ini kan tanah sawah atau tanah hutan atau juga pajak. Kalau saya mewakili orang hutan. Nama saya Nato Sinanjoko, Ketua PSNU, Perhutanan Sosial NU. Yang ingin kami sampaikan bahwa pada tahun 2023 kami mendapatkan SK dari Kementerian, SK Kelola selama 35 tahun, 5.225 hektar. Ada di 10 desa, ada di 13 KTA. Terus, mohon maaf Bapak, menurut data statistik 23,85 juta itu kemiskinan di Indonesia 70%-nya itu pinggiran hutan. Kecuali MDPL 700 ke atas itu petaninya kaya pasti. Kenapa? Di sana ada kopi. Tapi kalau 600 ke bawah ini menderita. Kenapa namanya? Hanya di musim hujan itu pun kadang rugi. Dan sudah 2 tahun ini banyak petani hutan yang tidak menanam. Kenapa? Karena kesulitan pupuk. Pada tahun 2024 akhir 2025 ini ada peraturan bahwa petani yang numpang di hutan sudah boleh masuk ERDKK. Itu kan cuma aturan, tapi semoga sulitnya takut. Itu harus ber-PKS dengan pertama. Akhirnya saya memohon karena PKS-nya sangat sulit. Alhamdulillah ada peraturan Presiden nomor 4 tahun 2026 ini sudah tanpa PKS dari petani. Tapi masih mengalami kesulitan karena SDM masyarakat hutan itu tidak mampu. Tolong berikan aturan di Perda ini, PPL itu harus turun kepada kelompok petani hutan. Selama ini tidak ada yang turun, Pak. Tidak ada yang turun. Saya menjadi jaminannya. Dan kami mohon, Pak, kami juga ingin makan rezeki yang halal ya. Tapi selama ini bertahun-tahun kami petani hutan itu nyuri, Pak. Sudah nyuri mahal. Kenapa? Kami tidak masuk di ERDKK, tapi kami pakai pupuk bersubsidi. Harganya 400.000. Sudah nyuri kami mahal. Kalau tidak nyuri kami tidak bisa bercocok tanam. Nah, tolong Pak, ini atensi ketahanan pangan kembar-kembur ke barat ke timur, yang Polres mencari lahan jagung, yang Dandim mencari lahan padi. Pak, itu cuma 2.000 yang dicari Polres. Kami sajikan 100.000. Karena 100.000 itu bodoh bisa tercapai, Pak. Karena Bondowoso saja 36.000. Untuk apa kami pemerintah itu mencari lahan ke sana ke sini sementara lahannya ada tidak ditanami karena tidak punya pupuk? Kan seperti itu. Tolong Pak, kami sudah menyampaikan ke Kepala Dinas Pertanian, ke Pak Sekda, tapi sampai saat ini belum ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tolong kami petani hutan, Pak. Kami selama ini dipukul, diinjak-injak. Kenapa seperti itu? Para petani kopi yang seharusnya bayar sharing 2 juta, ini ditarik 4 juta. Kenapa? Karena invoice yang dari perhutani itu tidak diberikan kepada petani oleh petugas. Dan setelah petani membayar, itu tidak dikasih nota pelunasan. Akhirnya apa? Invoice yang dari perhutani, misalnya Pak A 1 juta, ditarik 2 juta. Ada buktinya saya. Dan yang paling parah, Pak, kami itu wajib membayar sharing apabila lahan kami itu ber-PKS, perjanjian kerjasama dengan perhutani. Itu baru boleh ditarik sharing. Ini Pak, puluhan hektar bahkan ratusan hektar tidak ada PKS ditarik sharing. Kemana
masyarakat tetap ditarik. Oke lah, perhutani ini berdosa, tapi kami ini Pak, masyarakat Situbondo Pak. Kami yang milih bupatinya, kami yang milih DPR-nya. Kenapa kami dianak tirikan? Ya. Jadi begini Pak. Pada tahun 81 Kiai Haji Bohori Masruri itu ngarang lagu ya Pak. Tahun 2000 semua serba mesin, pekerjaan akan semakin sulit, lahan pertanian akan menyempit di dalam lagunya. Akhirnya gunung pun akan dibuka menjadi pertanian. Itu karangannya Kiai Bohori. Sekarang terjadi gunung ini dibuka menjadi pertanian, tapi karena tidak ada sistem yang didampingi secara khusus, akhirnya gunungnya digundul. Jadi kalau pertanyaan Mas Ivan itu kesulitan masalah air, kita tidak usah iri kepada Bondowoso, karena Bondowoso dengan Allah dikasih air rahmatan lil alamin. Kita buat sendiri air Pak. Tolong dimasukkan di perda tanaman aren. 10 batang aren ini akan memunculkan 1 mata air. Dan nilai ekonomisnya tinggi Pak. Orang yang punya 1000 aren pasti punya Pajero, insya Allah DPR-nya tahu. Ya, ini gunungnya luas tidak dimanfaatkan. Kita punya keinginan nanam aren, lo bibitnya kayaknya. Terus berikutnya begini Pak, saya sering ditelepon oleh kementerian, ada dana dari pusat ingin membantu KTH, tapi ini butuh lembaga yang direkomendasi oleh bupati. Kami mau petunjuk. Ini kami tidak melalui dananya daerah. Dari pusat ini Pak membantu. Kebetulan saya sekarang dapat bantuan dari Norwegia 4M selama 3 tahun penanaman ya Pak, sama irigasinya sama air dan segala macam. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Tapi kami tidak akan memikirkan diri saya sendiri, tapi yang lain juga tolong difikirkan, terutama pupuk Pak. Kan ada di aturan itu Pak, di kios itu harus dipampang penerima manfaat ERDKK. Itu hampir semua kios tidak ada. Tolong Pak itu suruh pampang. Dan kami tolong kasih kontak personnya APH apabila ada kios yang menjual di atas harga ekel yang di luar kepatasan. Apabila ada kios yang menjual di luar RDKK. Kami mau melapor kemana? Aturannya ada, tapi setelah lapor diabaikan. Insya Allah petani hutan di Situbondo ini 40% dari jumlah masyarakat Situbondo Pak. Jadi kalau sampean mau pengen petani hutan pasti menang. Saya lihat Pak Abdurrahman itu fotonya sampai orang emas. Ya, ini setelah jadi jangan ditinggal Pak. Nah, Pak Prato sampai ke atas sana. Tapi alhamdulillah Pak Prato sudah sering turun ya Pak. Kalau jenengan saya tidak tahu karena timur ya Pak. Karena timur naik. Iya naik Pak. Jadi mohon maaf begini Pak. Tadi di awal saya sampaikan masyarakat hutan yang kaya itu MDPL 700 ke atas karena kopi. Sekarang ini ada Pak kopi Liberica yang bisa hidup di dataran rendah. Tolong itu aturannya itu dibuatkan Liberica supaya yang di bawah ini bisa kaya juga Pak. Bisa nanam kopi juga, kan begitu Pak. Namanya kopi Liberica. Dan kembali kepada aren yang tadi, sekarang di Eropa gula semut itu mahal Pak. Itu dari aren Pak. Jadi itu tolong diatensi. Jadi kalau hanya untuk ketahanan pangan, kami petani hutan siap menyuplai 20.000 hektar. Tapi asalkan ada pupuknya. Ini pupuknya tidak ada, orang nanam takut Pak. Nah, terus kalau disampaikan kepada dinas pertanian, silahkan ajukan. Kami tidak tahu Pak. Kami tahunya hanya menyantun. Tolong PPL-nya turun didampingi. Yang namanya by name, by address, by lahan itu disampaikan Pak. Begitu. Jadi kami memang berencana ingin audensi dengan perhutani, dinas kehutanan, Polres dan di kantor DPR. Karena apa Pak?
Penarikan saldo itu ada beberapa skema, Pak. Pertama Ubin. Ubin itu dilihat buah kopi, oh punya sampean lebat 3 juta, punya sampean buahnya kurang 1 juta. Ini ubinan tidak dikerjakan, Pak. Kemudian ada musyawarah mufakat. Oh, A ini skalanya 1 juta, baru disetorkan KPH. Dari KPH baru turun invoice. Tahapan-tahapan ini tidak ada yang dilaksanakan. Bahkan invoice, nota pelunasan itu tidak ada. Akhirnya uangnya dimakan burung. Burungnya pakai sepatu. Begitu. Jadi saya sempat cekcok di Kayu Mas itu, Pak. Cekcok di Kayu Mas. Saya bilang, saya dipanggil ke KPH Banyuwangi. Ini ada orang kehilangan kambing. Orang kehilangan kambing. Ini yang woro-woro ke barat ke timur orang yang berseragam. Padahal yang makan satenya orang yang berseragam. Kalau ada yang tersinggung, saya tidak minta maaf. Karena itu adalah aspirasi saya supaya didengarkan. Tapi kalau ada kata-kata yang salah, kami pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosi, tokoh PBB ya.